Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Vendastofi dengan nomor stambuk F551-19001. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai minimum spanning tree menggunakan algoritma Kruskal. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu minimum spanning tree. Pohon rentang minimum atau pohon rentang berbobot minimum yang dalam bahasa Inggris yaitu minimum spanning tree atau MST adalah himpunan bagian dari himpunan garis-garis atau edges suatu graf berbobot tak berarah yang menghubungkan semua titik tanpa membentuk siklus dan dengan total bobot minimum. Dengan kata lain, ini adalah pohon rentang yang total bobotnya minimum. Ada beberapa kasus yang menggunakan pohon rentang minimum. Misalnya, perusahaan telepon mencoba untuk menghubungkan telepon-telepon rumah dengan kabel, sehingga kabel yang dipakai sependek mungkin. Di beberapa tempat mungkin dibutuhkan penggalian sehingga biayanya bertambah. Dengan kata lain, bobot garisnya bertambah. Satuan yang biasa dipakai dalam permasalahan ini adalah biaya atau cost. Dalam konteks ini, pohon rentang minimum adalah jalur yang menggunakan kabel sependek mungkin atau dengan biaya serendah mungkin. Kemudian ada algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal adalah algoritma untuk mencari pohon merentang minimum secara langsung, didasarkan pada algoritma MST atau minimum spanning tree umum. Pada algoritma Kruskal, sisi-sisi di dalam graf diurut terlebih dahulu berdasarkan bobotnya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sisi yang dimasukkan ke dalam himpunan T adalah sisi graf G sedemikian sehingga T adalah pohon. Pada keadaan awal, sisi-sisi sudah diurut berdasarkan bobot membentuk hutan atau forest. Hutan tersebut dinamakan hutan merentang atau spanning forest. Sisi dari graf G ditambahkan ke T jika tidak membentuk sirkuit di T. Adapun langkah-langkah dalam algoritma Kruskal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lakukan pengurutan terhadap setiap sisi graf, mulai dari sisi dengan bobot terkecil hingga yang terbesar. Kedua, pilih sisi yang mempunyai bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di pohon. Tambahkan sisi tersebut ke dalam pohon. Yang ketiga, ulangi langkah kedua sampai pohon merentang minimum terbentuk, yaitu ketika sisi dalam pohon merentang minimum berjumlah n-1, yang dimana n adalah jumlah simpul dari graf. Yang selanjutnya ada contoh dari algoritma Kruskal. Di sini ada titik A, B, C, D, E, F, G, H, I, yang dimana sisi-sisi dari graf ini mempunyai bobot yaitu sisi AB memiliki bobot 4, AH 8, HB 11, BC 8, CD 7, HG 1, HI 7, IG 6, GF 6, IC 2, CF 4, DF 14, DE 9, dan EF 10. Kemudian kita akan mengurutkan sisi-sisi dari bobot yang paling terkecil. Nah, dari sisi-sisi yang ada, kita ini harus mengurutkan dari sisi dengan bobot yang paling kecil. Yang pertama yaitu ada sisi HG dengan bobot 1, IC 2, AB 4, CF 4, IC 6, IG juga 6, CD 7, HI 7, AH 8, BC 8, DE 9, EF 10, HB 11, dan DF 14. Nah, yang selanjutnya di sini kita akan membuat jalur dari graf yang ada ini dari bobot yang paling kecil. Yang pertama di sini ada yang paling kecil yaitu titik dari HG yaitu 1 HG, kemudian nilai terkecil kedua yaitu 2. Di sini yang nilainya 2 yaitu IC. Nah, kita buat garis di sini. Kemudian ada dengan bobot 4. Di sini bobot 4 ada 2 ya. Jadi di sini kita tulis yang pertama AB, yang kemudian CF.
Kemudian bobot selanjutnya yang paling kecil yaitu 6. Nah, di sini dari gambar yang ini kita dapat melihat sisi yang dengan bobot 6 itu ada 2. Di sini kita tulis terlebih dahulu yaitu dari sisi GF6. Kenapa di sini sisi IG tidak kita tuliskan? Karena jika kita tuliskan di sini dia akan membentuk sebuah sirkuit yaitu dari titik I, G, F, C dan kembali lagi ke titik I. Kemudian ada sisi dengan bobot 7. Sisi dengan bobot 7 di sini ada 2 juga. Yang pertama yaitu dari titik C ke D dan titik I ke H. Nah, kenapa juga di sini kita tidak tuliskan sisi IH? Karena jika kita tuliskan di sini akan membentuk sebuah sirkuit yaitu dari titik I, H, G, F, C dan kembali lagi ke titik I. Yang selanjutnya di sini sisi dengan bobot terkecil selanjutnya yaitu sisi AH dengan bobot 8. Di sini juga ada 2 sisi dengan bobot 8 yaitu AH dan BC. Dan di sini juga kenapa tidak tulis? Tadi sudah saya katakan sebelumnya, jika kita tulis sisi BC di sini akan membentuk sebuah sirkuit yaitu dari titik C, F, G, H, A, B dan kembali ke C. Selanjutnya di sini sisi dengan bobot terkecil selanjutnya yaitu sisi DE dengan bobot 9. Nah, kita lihat di sini semua titik sudah terhubung. Jadi pencarian yang kita lakukan di sini cukup sampai di bobot 9 saja. Nah, dari seluruh graf yang ada ini kita jumlahkan nilai-nilai minimum yang ada yaitu 4 ditambah 8 ditambah 2 ditambah 7 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 2 dan ditambah 9 sehingga mendapatkan nilai minimum 37 dari graf yang telah kita cari. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai minimum spanning tree menggunakan algoritma Kruskal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.